Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan membahas coronavirus dari definisi, gejala, penyebaran, serta tahap pemeriksaan sampai dengan interpretasi klinik. Perkenalkan, nama saya Fahri Ali sebagai koordinator kelompok 5. Langsung saja, apa sih coronavirus itu? Jadi, coronavirus biasa disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. SARS-CoV-2 ini biasanya dikenal dengan COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini juga dapat menyebar dari satu manusia ke manusia lain. Adapun gejala pada umumnya, yang pertama, demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak napas. Dilanjutkan Arfiani. Adapun metode penyebaran coronavirus yang pertama yaitu secara droplets berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Yang kedua, adanya kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga, sentuhan, contohnya menyentuh permukaan benda yang mengandung virus lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan. Yang keempat, tinja. Penularan melalui tinja ini jarang terjadi. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama, menggunakan masker. Gunakanlah masker sesuai dengan spesifikasi atau anjuran dari pemerintah. Yang kedua, physical distancing, yaitu menjaga jarak. Yang ketiga, utamakan higienitas, selalu cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, tetap di rumah aja, hanya keluar rumah bila benar-benar perlu. Untuk mendiagnosa suatu penyakit coronavirus, digunakan dua metode. Yang pertama, rapid test. Yang kedua, PCR test atau swab. Yang pertama, rapid test digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin M dan G. Dalam hal ini, seorang yang terinfeksi akan membentuk antibodi yang disebut imunoglobulin yang bisa dideteksi dalam darah. Yang kedua, PCR test atau swab. Tes PCR digunakan untuk mendeteksi virus dari cairan lendir dari hidung atau tenggorokan. Dua lokasi ini dipilih karena menjadi tempat virus yang akan menggandakan dirinya. Dari kedua metode, yang paling akurat adalah metode PCR test, akan tetapi membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasilnya. Akan dilanjutkan oleh Sylvia Fitriani. Tahap pemeriksaan ada 3. 1. Tahap pra-analitik. 2. Tahap analitik. 3. Tahap pasca-analitik. Tahap pra-analitik yaitu tahap memulai mempersiapkan pasien, menerima spesimen, memberi identitas spesimen, mengambil spesimen, mengirim spesimen, dan menyimpan spesimen. Kemudian dilanjutkan oleh Malik S. Ghafur.
Langkah pertama dari pra-analitik yaitu persiapan tindakan. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau desinfektan sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Minimal yang harus digunakan adalah jas laboratorium, sarung tangan karet, dan masker disposable. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Langkah kedua yaitu pemberian identitas pasien, yang dimana di sini berisi nama pasien, umur pasien, dan jenis kelamin. Dilanjutkan oleh Domingus Ama. Langkah ketiga dari pra-analitik yaitu pengambilan spesimen. Yang pertama, pasien diminta duduk di kursi. Yang kedua, tenaga kesehatan akan sedikit mendorong kepala pasien ke arah atas dan memasukkan alat berbentuk seperti cotton bud, namun dengan ukuran yang jauh lebih panjang ke dalam lubang hidung. Ketiga, alat ini akan dimasukkan hingga mentok ke bagian belakang hidung. Keempat, teknik swab dilakukan untuk menyapu alat tersebut ke area belakang hidung. Kelima, alat memiliki bagian ujung yang dapat menyerap cairan atau lendir yang terdapat di area tersebut. Keenam, alat akan berada di dalam area itu selama beberapa detik agar cairan terserap sempurna. Ketujuh, setelah itu alat swab langsung akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup. Kedelapan, kemudian tabung akan dimasukkan ke dalam wadah khusus dan selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan teknik PCR. 9. Jika swab di hidung tidak memungkinkan, maka swab juga dapat dilakukan melalui tenggorokan. 10. Selanjutnya sampel yang telah diambil akan diperiksa dengan teknik PCR. Tahap kedua pemeriksaan coronavirus, yaitu tahap analitik, di mana tahap analitik merupakan tahap mulai dari mengolah spesimen, mengalibrasi peralatan laboratorium, sampai dengan menguji ketelitian atau ketepatan. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Jumalia Aswar. Adapun tahap pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan diagnosis laboratorium kasus infeksi MERS-CoV dilakukan dengan metode RT-PCR dan dikonfirmasi dengan teknik sequencing. Pemeriksaan laboratorium diagnostik untuk MERS-CoV mencakup pemeriksaan pada gen protein E, UPE3, gen ORF1b, gen ORF1A4. Jika cocok artinya positif COVID-19 dan jika tidak cocok artinya negatif. Bila terdapat hasil yang berbeda dari dua pengujian pada situs-situs unik pada genom MERS-CoV, harus dilakukan sequencing dari aplikon produk PCR yang dihasilkan dari pengujian PCR yang sesuai guna memastikan hasil pengujian. Dilanjutkan oleh Nurul Amalia. Post-analitik. Tahap post-analitik merupakan tahap untuk memastikan kualitas hasil gambaran yang sudah sesuai dengan kriteria gambaran dan memastikan hasil yang dikeluarkan
serta pemberian hasil kepada pasien sudah tepat. Interpretasi hasil laboratorium. Pertama, ketika hasil PCR positif tetapi IgM dan IgG negatif, maka infeksi baru dimulai dan biasanya terjadi pada hari pertama sampai ke-7. 2. Ketika hasil PCR positif, IgM positif tetapi IgG negatif, maka terjadi infeksi akut dan menuju puncak infeksi di hari ke-7 sampai 14. 3. Ketika hasil PCR positif, IgM positif dan IgG positif, maka terjadi infeksi di puncak dan mulai menurun menuju sembuh. Biasanya terjadi pada hari ke-14 sampai 21 dan diperlukan isolasi selama 2 minggu. Yang keempat, ketika hasil PCR positif, IgM negatif dan IgG positif, maka infeksi menuju sembuh dan biasanya terjadi pada hari ke-21 sampai 28. Dan yang terakhir, ketika hasil PCR negatif, IgM negatif, dan IgG positif, maka infeksi lebih dari 1 bulan dan menuju sembuh, serta biasanya tidak menular setelah 1 bulan terinfeksi. Itulah paparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.